Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Dan saya Albert Iqbal Nursalam. mengajak kalian semua melawan korupsi. Korupsi bukan hal baru lagi di Indonesia, tetapi korupsi sudah melekat dalam kehidupan masyarakat, bahkan sampai ke dalam pemerintahan. Semenjak Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden Indonesia yang ke-8, banyak kasus korupsi yang mulai ramai dibicarakan. Dimulai dari kasus yang jutaan rupiah sampai ke triliunan rupiah. Dan masyarakat pun bertanya-tanya, sebenarnya kemana arah memberantas korupsi untuk Indonesia saat sekarang? Komisi Pemberantasan Korupsi menjerat 5 tersangka kasus dugaan korupsi Agung menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam kasus Pertalite menjadi pertama. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Saya akan melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya dan dengan segala tenaga dan upaya yang bisa saya kerahkan tanpa pandang bulu. Transparansi Internasional mencatat skor Indonesia mencapai 34 dari 100 dalam indeks persepsi korupsi, menandakan bahwa Indonesia perlu menangani kasus korupsi ini secara serius dan juga sistematik. Robert Kilgard menyatakan bahwa korupsi itu muncul karena adanya monopoli kekuasaan, diskresi tanpa pengawasan, dan juga lemahnya akuntabilitas. Ketika kekuasaan tidak diawasi dan tidak transparan, maka potensi dan peluang untuk menyalahgunakannya akan menjadi semakin lebih besar. Korupsi tidak hanya terjadi pada sektor pemerintahan saja, akan tetapi juga pada sektor pendidikan, pelayanan sosial, dan juga hingga organisasi, entah itu organisasi kemasyarakatan ataupun organisasi sosial yang lainnya. Nah, bahkan korupsi juga terjadi dalam skala kecil. Seperti contoh, di kelas ada pengumuman iuran 80.000 buat buku. Misal aku bilang 200, bisa jadi cuan ini. Pak, tadi di sekolah ada pengumuman iuran buat beli buku, Pak. Iurannya itu 200.000. Mahal juga ya, enak ya. Ini bisa buat buku ya. Makasih, Pak. Oke, yang penting semangat belajar. Siapa? Nah, kebiasaan buruk tersebut bisa menjadi cikal bakal yang mana nantinya korupsi menjadi sulit untuk dikendalikan karena sejak kecil secara tidak sadar yang kita lakukan tadi itu sudah dianggap wajar. Maka kedepannya hal-hal seperti tersebut yang mungkin tidak dalam skala kecil lagi tapi sudah menjadi skala besar, contoh korupsi Pertamina yang dalam korupsinya itu hingga hampir mencapai 1 kuadriliun, yang mana mungkin bagi orang-orang atas sana itu hal tersebut, angka tersebut atau nominal tersebut masih dianggap wajar lah bagi mereka. Oleh karena itu sangat dibutuhkan adanya kampanye anti korupsi, yang mana itu bukan hanya sebatas simbolik ataupun formalitas belaka. Kampanye anti korupsi yang ada seharusnya bisa untuk menyadarkan diri masyarakat akan pentingnya bahaya korupsi itu sendiri, baik itu untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain di sekitarnya. Korupsi di Indonesia semakin terus menjadi-jadi karena beberapa faktor utama, yaitu meliputi yang pertama, lemahnya sistem hukum di Indonesia yang membuat para pelaku korupsi tidak merasa takut kepada hukuman yang ada di Indonesia. Banyak kasus-kasus korupsi yang besar yang tidak diselesaikan secara transparansi. Nah, hal ini menyebabkan kasus-kasus korupsi di Indonesia itu menyebabkan bahwa para koruptornya tidak merasa jerah. Yang kedua, budaya atau kebiasaan di masyarakat yang memperkuat adanya korupsi ini. Misalnya, kebiasaan masyarakat dalam memberi uang pelicin, titip absen,
dan juga membuat dan memanipulasi laporan sudah dianggap hal yang biasa dan wajar-wajar saja. Nah, hal ini memperkuat bahwa korupsi itu tidak hanya di tingkat atas saja, namun korupsi juga tumbuh subur di tingkat bawah. Yang ketiga, yaitu kurangnya pendidikan karakter sejak dini yang membuat rasa kejujuran dan juga rasa tanggung jawab itu tidak tertanam kuat pada diri tubuh masyarakat kita. Nah, sehingga ketika dia sudah mendapatkan jabatan ataupun wewenang yang kuat, maka ia mudah untuk terjerumus ke dalam korupsi. Nah, ini pun juga menjadi penyebab korupsi itu menjadi banyak di kalangan Indonesia. Dampak korupsi sangatlah luas dan juga merugikan masyarakat, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Dampak yang sangat jelas bisa kita lihat dari adanya korupsi, yaitu terhambatnya pembangunan. Uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan jalan, fasilitas sekolah, dan yang lainnya, tetapi malah masuk ke kantong pribadi. Selain itu, korupsi juga memperbesar kesenjangan sosial yang ada. Yang kaya makin kaya karena dia bisa membeli akses dan juga kekuasaan. Yang miskin tambah miskin karena dia tidak mendapatkan hak yang seharusnya dia dapatkan. Korupsi juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan juga hukum yang ada. Ketika masyarakat sudah merasa ketidakadilan sudah tidak ditegakkan di negeri ini, maka akan muncul sifat apatisme dan juga ketidakpedulian terhadap negeri ini, yang mana hal tersebut akan berdampak buruk bagi bangsa ini dalam jangka panjang. Kami, mahasiswa UIN Wali Songo Semarang, menyatakan sikap Lawan dan cegah korupsi di Indonesia karena tidak ada toleransi untuk penyalahgunaan kekuasaan. dan masa depan bangsa berada pada integritas bangsa hari ini.